Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 151 Sangat Kejam. Lin Bai mengangkat alisnya dengan jijik, tersenyum sinis, dan meninju Lin Tianfeng dengan santai. Dia memukul tinju Lin Tianfeng dan menjatuhkan Lin Tianfeng di tempat. Dia jatuh ke tanah, terhuyung mundur 3 langkah, dan terbatuk darah. Kakak senior Lin, kamu baik-baik saja. Sekelompok prajurit aliansi ilahi datang dan mendukung Lin Tianfeng. Lin Tianfeng merasa ngeri dan menatap Lin Bai dengan ketakutan di matanya, bagaimana dia bisa begitu kuat. Berhenti mengomel, ayo pergi bersama. Lin Bai berteriak dengan marah. Sial, apakah menurutmu aliansi ilahi kita mudah untuk ditindas? Kemuliaan aliansi ilahi tidak dapat dihujat. Saudara-saudara, ayo pergi bersama. Lin Tianfeng meraung. Dia sekarang juga tahu bahwa mengandalkan kekuatannya sendiri-sendirian, dia ingin mengalahkan Lin Bai, itu tidak mungkin. Oke, ayo kita berkumpul dan biarkan dia melihat betapa kuatnya prajurit Sekte Dalam. Lin Bai, kami akan membuatmu menyesal hari ini. Sekte Dalam tidak seperti Sekte Luar. Sekte Dalam benar-benar jenius murid, dengan kekuatan besar, tidak, kamu pecundang. Pukul aku. Lebih dari 20 prajurit aliansi ilahi bergegas maju, tinju, pedang, telapak tangan, dan pedang mereka mengaum ke arah Lin Bai untuk membunuhnya. Lebih dari 20 serangan menyatu menjadi semburan baja dan menghantam Lin Bai. Haha, waktu yang tepat. Teknik pedang Feng yang mengejutkan, gerakan pertama, angin bertiup. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Lin Bai tidak berniat menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil pedang dan berubah menjadi hantu, di atas, cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menebas dengan marah. Engah. Energi pedang membawa kekuatan yang tak tertandingi, menghancurkan semua kekuatan serangan prajurit aliansi ilahi seperti memotong tahu. Pada saat yang sama, energi pedang meledak, mencekik prajurit aliansi ilahi di dalamnya seperti angin kencang. Para prajurit dari aliansi ilahi berteriak kesakitan di tengah angin kencang energi pedang. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas pedang dan berubah menjadi manusia berdarah. Tidak, Lin Bai memiliki niat membunuh. Pada saat ini, tetua yang menjaga ruang pelatihan melihat bahwa Lin Bai tidak menjaga dirinya sendiri. Jika terus berlanjut, ledakan energi pedang Lin Bai akan membunuh Lin Tianfeng dan dewa lainnya. Sekutu prajurit dicekik sampai mati. Lin Bai, ini adalah ruang pelatihan. Pembunuhan tidak diperbolehkan di Sekte Pedang Roh. Tetua itu buru-buru mengingatkannya. Lin Bai sekarang menjadi anggota prajurit aliansi pedang. Jika Lin Bai secara terbuka membunuh orang-orang di Sekte Lingjian, saya khawatir aliansi pedang dan tetua kedua akan diserang bersama oleh Su Chang dan tetua agung. Saat ini, di masa-masa sulit ini, lebih baik bagi aliansi pedang untuk tidak menonjolkan diri. Setelah Lin Bai mendengar ini, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia menarik pedangnya dan energi pedang angin kencang menghilang. Lebih dari 20 prajurit aliansi ilahi yang tersapu ke udara jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Cek, sungguh tragis. Tindakan Lin Bai secara langsung membuat para prajurit Senmeng ini kehilangan wujud manusianya. Ya, Tuhan, masing-masing dari mereka memiliki setidaknya ratusan bekas pedang di tubuh mereka. Tidak untuk ini, tetua berbicara. Dalam 3 detik, para prajurit aliansi ilahi ini akan mati di bawah pedang Lin Bai. Ilmu pedang Lin Bai terlalu menakutkan. Sekelompok penonton, para prajurit, berbisik ketakutan. Semua prajurit aliansi ilahi jatuh ke tanah, berguling dan merangkak, berteriak berulang kali. Lin Tianfeng sangat malu sehingga energi pedang Lin Bai hampir menghilangkan semua daging dan darah dari tubuh Lin Tianfeng. Saat ini, di lengan kiri Lin Tianfeng, sepotong daging cincang masih tergantung di bahunya. Sialan! Beraninya kamu menyakitiku! Beraninya kamu menyakitiku! Lin Tianfeng meraung ke arah Lin Bai dengan tatapan tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai berjalan mendekat dan menginjak kepala Lin Tianfeng dengan keras. Sentuhan. Kepala Lin Tianfeng membentur tanah dengan keras dengan suara keras. Jika orang ini bukan anggota Sekte Lingjian, kamu pasti sudah mati sekarang. Tetapi meskipun aku tidak berencana membunuhmu, kamu harus membayar harga atas apa yang baru saja kamu lakukan. Lin Bai menginjak kepala Lin Tianfeng. He berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tianfeng meraung. Aliansi pedang telah diganggu olehmu beberapa hari terakhir ini dan tidak dapat berlatih. Bukankah mereka harus diberi kompensasi atas hilangnya batu spiritual mereka? Lin Bai memelototi Lin Tianfeng dan berkata, ruang pelatihan mengenakan biaya lebih dari 100.000 batu roh sehari. Tanpa campur tangan aliansi ilahi, selusin prajurit aliansi pedang ini telah menyia-nyiakan waktu pelatihan yang berharga di ruang pelatihan. Ayo kita lakukan ini. Kita memiliki total 21 saudara di sini.
Masing-masing dari kita akan membayar 1 juta batu spiritual, dan masalah ini akan selesai, kata Lin Bai. Wang Hao sangat gembira ketika mendengar bahwa kompensasinya adalah 1 juta batu spiritual. Jika kompensasinya benar-benar 1 juta batu spiritual, maka kerugian mereka dalam beberapa hari terakhir dapat dikompensasikan sepenuhnya. 1 juta per orang, kamu sedang bermimpi. Biarkan aku pergi, sudah kubilang padamu, Li Dao ke-91 dalam daftar 100 sekte dalam teratas adalah saudaraku yang hidup dan mati. Jika kamu tidak melepaskannya, aku pasti akan membunuhmu seluruh keluarga. Lin Tianfeng meraung marah. Bayar saja total 21 juta batu roh. Jika kamu mengeluarkan batu roh itu, aku akan segera melepaskanmu, kata Lin Bai sambil terkekeh. Kamu sedang bermimpi, sekelompok semut aliansi pedang, aku tidak percaya kamu berani membunuhku di sekte pedang roh. Ayo, bunuh aku jika kamu bisa, kamu pengecut, Lin Bai, kamu hanya sampah, semut, dasar jalang. Hahaha, bunuh aku jika kamu bisa. Lin Tianfeng berteriak secara provokatif. Lin Bai melihat dengan tajam, mengangkat Lin Tianfeng yang setengah mati, dan berkata dengan dingin, di dunia ini di mana seni bela diri dihormati, kematian adalah hadiah terbaik bagi musuh, jadi aku tidak akan membiarkanmu mati, aku akan membuat hidupmu sengsara. Mati, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Aku seorang Shen Mengwu. Lin Tianfeng menatap Lin Bai dengan panik, dan dia melihat tatapan kejam dari kedalaman dari mata Lin Bai. Klik. Puff. Sebelum Lin Tianfeng menyelesaikan kata-katanya, Lin Bai meraih lengan Lin Tianfeng dan menariknya dengan kuat. Terdengar suara, klik, darah berceceran di mana-mana, dan salah satu lengan Lin Tianfeng ditarik hidup-hidup oleh Lin Bai. Ah! Lin Tianfeng berteriak dengan sedih. Aku akan membunuhmu, Lin Bai, aku akan membunuhmu. Lin Tianfeng meraung marah pada Lin Bai dengan kesakitan yang parah. Huff! Lin Bai berbalik, melihat lengan Lin Tianfeng yang lain, menariknya lagi, dan merobek lengan lainnya juga. Puff! Darah kembali tumpah ke lantai. Hiss! Banyak penonton yang memalingkan muka saat melihat pemandangan ini, tidak tahan melihat kekejaman Lin Bai. Lin Bai ini sangat kejam. Dia benar-benar merobek dua lengan Lin Tianfeng hidup-hidup. Cek, Lin Bai benar. Di dunia seni bela diri ini, kematian adalah hadiah terbaik untuk musuh. Biarkan seorang pejuang hidup lebih buruk dari kematian. Inilah penderitaan hidup. Ini sangat kejam, sangat menyegarkan, sangat tampan. Lin Bai, kamu hanyalah idola saya. Artinya, kamu tidak menamparkan wajah orang, kamu tidak mengutuk orang di ibu mertua. Lin Tianfeng, apakah kamu tidak tahu sedikit pun moralitas ini? Tidak apa-apa jika kamu ingin memarahi Lin Bai, mengapa kamu perlu melibatkan orang tua orang lain? Iya betul, kenapa harus melibatkan orang tua orang lain? Kalau punya kemampuan kritik saja Lin Bai. Sia-sia saja. Naik dan hancurkan dantiannya terlebih dahulu, potong anggota tubuhnya, potong lidahnya, ekstrak meridiannya, dan ambil daging dan darahnya, biarkan dia mendengarkan ratapan putus asa dan mati perlahan. Jangan mengutuk orang lain, ini adalah moralitas. Lin Tianfeng, kamu tidak mematuhi moralitas, kamu pantas dihukum. Sekelompok penonton, para pejuang, menunjuk ke arah Lin Tianfeng dan meraung dengan marah. Ah! Lin Bai kehilangan kedua tangannya dan melemparkan Lin Tianfeng ke tanah, dan Lin Tianfeng berteriak dengan gila. Segera, Lin Bai berjalan mendekat dan meraih salah satu kaki Lin Tianfeng. Lin Tianfeng berteriak, Lin Bai, hentikan, saya akan memberikan kompensasi, 1 juta untuk setiap orang, 21 orang, saya akan memberikan kompensasi 21 juta, saya akan membayar sekarang, selamatkan saja hidup saya. Minta maaf kepada aliansi pedang, kata Lin Bai dingin. Bab 152 menguras pembuluh darah spiritual. Minta maaf kepada aliansi pedang, kata Lin Bai dingin. Lin Tianfeng menangis, kakek, paman, bibi, saudara laki-laki dan perempuan dari aliansi pedang, saya salah, saya minta maaf untuk Anda, saya, Lin Tianfeng, bukan manusia, saya binatang buas, tolong, saya memiliki banyak orang dewasa, silakan pergi ke sekitar saya. Ambil nyawamu. Wang Hao dan para pejuang aliansi pedang awalnya membenci Lin Tianfeng karena gatal, tetapi sekarang Lin Tianfeng dipukuli seperti ini oleh Lin Bai, kemarahan masuk hati mereka sudah sedikit mereda. Saudara Lin Bai, biarkan dia membayar batu roh dan lupakan saja, Wang Hao akhirnya berkata kepada Lin Bai, agak tak tertahankan. Wang Hao tahu bahwa jika Lin Bai mengambil tindakan, kaki Lin Tianfeng tidak akan terselamatkan. Di mana batu rohnya? Lin Bai bertanya. Lin Tianfeng berkata, saya memiliki lebih dari 10 juta batu spiritual di tas penyimpanan saya. Saya hanya memiliki begitu banyak sekarang. Lepaskan saya.
Saya akan mengumpulkan sisa lebih dari 10 juta batu spiritual dalam waktu sebulan dan mengirimkannya ke pedang. Ayo pergi, oke. Lin Bai mengambil tas penyimpanan Lin Tianfeng dan membukanya. Seperti yang dikatakan Lin Tianfeng, hanya ada lebih dari 10 juta batu spiritual di dalamnya. Setelah melihatnya dengan ringan, Lin Bai melemparkan tas penyimpanan itu ke Wang Hao, dan kemudian berkata kepada prajurit Shen Meng lainnya, katakan padaku tas penyimpananmu, serahkan semuanya dan keluar. Kamu ingin tas penyimpananku? Penyimpanan tas, aku akan memberikannya padamu. Sebuah lagu dari masa lalu, dengarkan cinta kita saat itu. Para prajurit Shen Meng itu awalnya marah dan tidak mau menyerahkan tas penyimpanan, tetapi ketika mereka mengangkat kepala mereka ke bantah Lin Bai, melihat mata Lin Bai yang dingin dan haus darah, dia sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, dan dengan patuh menyerahkan tas penyimpanan. Kami telah menyerahkan tas penyimpanannya, bisakah kamu melepaskan kami? Para prajurit dewa bertanya dengan lemah. Lin Bai mengumpulkan semua tas penyimpanan dan berkata, bawa Lin Tianfeng dan keluar. Lin Tianfeng, ingat, jika saya tidak melihat 10 juta batu spiritual dalam 1 bulan, berhati-hatilah dengan kepala anjing Anda. Menunggu. Lin Bai segera setelah dia selesai berbicara, prajurit aliansi ilahi mengangkat Lin Tianfeng yang setengah mati dan segera meninggalkan ruang pelatihan. Seharusnya ada beberapa batu roh di dalam tas penyimpanan ini. Kamu dapat mengambilnya dan membaginya di antara kamu sendiri. Lin Bai menyerahkan lebih dari 20 tas penyimpanan kepada Wang Hao. Terima kasih, Saudara Lin Bai, kata Wang Hao dengan rasa terima kasih yang mendalam tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, aku minta maaf padamu. Jika bukan karena aku, aliansi pedang dan aliansi ilahi tidak akan jatuh begitu cepat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi jangan-jangan khawatir, di masa depan, selama aku, Lin Bai, ada di sini, aliansi pedang akan melakukannya. Kamu tidak bisa mati. Ngomong-ngomong, hal besar seperti itu terjadi di aliansi pedang, kenapa Li tidak King Xuan datang untuk menghadapinya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Aliansi pedang begitu terprovokasi oleh aliansi ilahi. Sebagai pemimpin aliansi pedang, Li King Xuan tidak mungkin tidak mengetahuinya. Mengapa saya tidak melihat Li King Xuan di ruang pelatihan? Apa terjadi sesuatu pada Li King Xuan? Lin Bairu menebak ini. Pemimpin aliansi kita telah meninggalkan sekte Lingjian untuk pelatihan. Jika tidak, bagaimana kita bisa diintimidasi oleh aliansi ilahi lagi? Wang Hao berkata dengan marah. Jika Li King Xuan ada di sini, meskipun Li King Xuan bukan lawan dari aliansi ilahi, dia masih dapat meminta Paviliun Penatua untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, Li King Xuan adalah murid dari tetua kedua. Jika Paviliun Penatua mengambil tindakan, meskipun aliansi ilahi kuat, mereka akan tahu cara menahan diri dan tidak merajalela. Oke, ruang latihanku sudah siap. Aku akan berlatih dulu. Lin Bai tersenyum tipis dan segera pergi. Terima kasih, Saudara Lin. Jika Anda punya waktu, Saudara Lin dapat pergi dan duduk di markas besar aliansi pedang. Wang Hao tersenyum penuh terima kasih. Jika saya punya waktu, saya akan pergi secara alami. Lin Bai berjalan menuju ruang pelatihan No. 79. Penatua baru saja memberitahu Lin Bai bahwa No. 79 bebas. Masuk ke ruang latihan. Lin Bai menemukan bahwa ini hanyalah sebuah ruangan kecil sederhana seluas 15 meter persegi. Cukup untuk satu orang bergerak di dalam. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, energi spiritual di ruangan batu hampir membuat Lin Bai tercekik. Energi spiritual dalam jumlah yang cukup. Ini memang merupakan sumber daya budidaya yang penting di sekte pedang roh. Seru Lin Bai, lalu duduk bersila dan mulai berlatih teknik 5 elemen hebat. 7 hari berlalu dalam sekejap, dan Lin Bai meminjam energi spiritual untuk mempraktikkan bagian pertama teknik 5 elemen besar, mengembangkannya hingga mencapai kondisi puncaknya. Bagian pertama dari teknik 5 elemen besar telah dikembangkan ke tingkat Dacheng. Selanjutnya, yang kita butuhkan hanyalah benda spiritual untuk memadatkan pusaran spiritual. Hei, benda spiritual ini sulit ditemukan. Lupakan saja, ayo menerobos dunia. Menelan jiwa pedang. Lin Bai langsung menunjukkan jiwa pedang yang memangsa. Kekuatan hisap yang sangat besar keluar dari jiwa pedang yang memakan, mengguncang pembuluh darah spiritual di bawah ruang pelatihan menjadi hidup. Dalam sekejap, energi spiritual di ruang pelatihan, yang sebenarnya berjumlah lebih dari 100, mulai menipis. Energi spiritual yang sangat besar berkumpul di ruang pelatihan No. 79 tempat Lin Bai berada, dan memadatkan tahap pusaran batu spiritual, yang ditelan oleh jiwa pedang yang memakan. Energi spiritual dituangkan ke dalam tubuh, dan jiwa pedang yang ditelan dimurnikan menjadi energi sejati dan disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai.
7 hari kemudian, Lin Bai membuka matanya, seberkas cahaya keluar dari matanya, dan dia berkata dengan gembira. Puncak alam bela diri bumi tingkat ketiga. Ketika Lin Bai menerobos ke alam bela diri bumi tingkat ketiga, sudah hampir 7 hari. Ledakan. Tepat ketika Lin Bai telah menerobos alam dan masih bahagia, suara kutukan yang mengejutkan datang dari alun-alun di luar ruang pelatihan. Ada apa di ruang latihan, Marde? Aku sedang menerobos alam, dan tiba-tiba energi spiritual menjadi tipis, yang membuatku gagal menerobos. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, energi spiritualnya adalah menghilang dari ruang pelatihan. Ya Tuhan, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan pembuluh darah spiritual? Banyak prajurit berkata dengan terkejut. Di bawah ruang pelatihan, awalnya ada pembuluh darah spiritual besar yang menyediakan energi spiritual untuk ruang pelatihan, tetapi menelan jiwa pedang yang dilakukan Lin Bai barusan menghabiskan sepertiga energi spiritual dari pembuluh darah spiritual. Biarkan pembuluh darah spiritual rumah sakit ini rusak, lindungi diri Anda secara mandiri, dan berhenti memancarkan energi spiritual. Apa yang terjadi? Lin Bai juga sangat penasaran. Dia juga menemukan bahwa energi spiritual melemah dengan cepat. Apa yang terjadi? Penatua dari ruang pelatihan bergegas keluar, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia buru-buru memeriksa pembuluh darah spiritual dan menemukan bahwa pembuluh darah spiritual sepertinya telah tertidur, tanpa ada gerakan apapun. Ratusan prajurit berdiri di alun-alun ruang pelatihan, saling memandang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, dua sosok dengan cepat datang ke alun-alun. Itu adalah tetua pertama dan tetua kedua. Penatua kedua berkata dengan dingin, pembuluh darah spiritual rusak dan telah jatuh ke dalam kondisi perlindungan diri. Bagaimana mungkin energi spiritual dari pembuluh darah spiritual tiba-tiba terkuras 2/3-nya? Penatua pertama juga berseru di pada saat yang sama, apakah mungkin? Apakah ada master di alam ramuan ilahi di sini yang meminjam pembuluh darah spiritual dari sekte pedang roh kita untuk berlatih? Kemudian, tetua kedua memberikan instruksi kepada para tetua di ruang pelatihan. Penatua dari ruang pelatihan berkata, sebagai murid, ada kerusakan di ruang pelatihan dan ditutup sementara. Kalian para pejuang yang telah menyerahkan batu roh tetapi belum mencapai waktunya dapat datang kepada saya untuk menerima roh tersebut batu dengan tanda identitas mereka. Elder, kapan ruang pelatihan akan dibuka lagi? Seorang prajurit bertanya. Waktu pembukaannya tidak pasti, harap tunggu pemberitahuannya, kata sesepuh. Banyak prajurit mengangguk kecewa tanpa ruang pelatihan, kecepatan pelatihan prajurit sekte pedang roh akan sangat berkurang. Lin Bai berjalan di antara kerumunan untuk mendapatkan kembali batu roh, dan berkata sambil tersenyum, bukankah karena jiwa pedang baru saja menyerap terlalu banyak, dan pembuluh darah spiritual rusak? Pembuluh darah spiritual dari sekte Lingjian adalah hanya sebuah batu, pembuluh darah spiritual tingkat rendah tidak aktif dan mudah rusak. Dalam setengah bulan, jiwa pedang yang memakan menghabiskan 2/3 energi spiritual dari pembuluh darah spiritual, menakut-nakuti pembuluh darah spiritual ke dalam kondisi kesadaran perlindungan diri untuk menghindari tersedot langsung oleh jiwa pedang yang memakan. Bab 153 Reruntuhan Sekte Fengshen. Ketika 2/3 energi spiritual terkuras dari pembuluh darah spiritual, itu setara dengan seorang pejuang yang terluka parah dan harus mundur untuk berlatih. Ketika dia melihat para tetua paviliun penatua dengan tergesa-gesa mulai memeriksa apa yang terjadi pada pembuluh darah spiritual mereka, Lin Bai berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan ekspresi polos di wajahnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu tidak tahu bahwa nada spiritual ini sangat tidak berpengalaman. Lin Bai tersenyum kecut di dalam hatinya. Jika para tetua paviliun penatua mengetahui bahwa Lin Bai telah menyedot sepertiga energi spiritual di pembuluh darah spiritualnya, bahkan tetua kedua mungkin telah menyelamatkan Lin Bai. Saudara Lin Bai, datang dan duduklah di aliansi pedang kita. Pada saat ini, Wang Hao berlari mendekat dan berteriak kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia sudah lama tidak mengunjungi markas besar aliansi pedang, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, bagaimanapun, ruang pelatihan ditutup sementara sekarang, dan aku tidak ada hubungannya. Hari ini, ayo, silakan lewat sini. Wang Hao membawa Lin Bai sampai ke markas besar aliansi pedang. Markas besar aliansi pedang terletak di tepi selatan sekte Lingjian, memiliki ratusan rumah dan tiba-tiba menjadi sangat besar. Meskipun aliansi pedang kami lebih lemah dari aliansi ilahi, kami masih memiliki banyak master di sekte dalam, dan banyak prajurit adalah murid langsung dari paviliun penatua dan setia kepada aliansi pedang. Wang Hao dan Lin Bai sedang berjalan di depan aliansi pedang. Di markas aliansi, dia memperkenalkan Lin Bai. Sebagian besar prajurit di aliansi pedang adalah murid keluarga, murid langsung, Del.
Dari para tetua di Paviliun Penatua, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa aliansi ilahi sudah mulai menyatakan perang melawan aliansi pedang, tetapi para prajurit dari aliansi pedang tidak takut mati. Mereka tinggal di aliansi pedang dan tidak melarikan diri. Prajurit asli aliansi pedang semuanya adalah murid dari para tetua yang berasal dari Paviliun Penatua atau merupakan keturunan langsung dari keluarga, dan mereka adalah sangat setia. Lin Bai, kamu kembali. Bukankah kamu sudah menyelesaikan tugas penilaian sekte dalam? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah selesai? Jika kamu membutuhkan bantuan kami, tanyakan saja. Pada saat ini, seorang pria berkemeja ungu keluar dari rumah terdekat. Dia memandang Lin Bai dan berkata dengan gembira. Sword Star, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kultivasimu telah meningkat. Selamat, Lin. Bai saling memandang dan tersenyum pada pemuda yang keluar. Orang ini adalah Li Jianxing. Orang yang bergabung dengan Lin Bai dari kota Lingqi ke sekte Lingjian, saudara perempuannya adalah murid langsung dari tetua kedua dan anggota dari aliansi pedang. Pemimpin kontemporer, Li Qingxuan. Di bawah bimbingan Li Qingxuan, Li Jianxing juga berhasil menjadi murid dari sesepuh sekte Lingjian. Selain itu, tetua ini juga salah satu dari 10 tetua sekte Lingjian, dengan posisi dan otoritas tinggi. Di bawah bimbingan, budidaya Li Jianxing telah meningkat dengan mantap. Sekarang, hanya dalam beberapa bulan, dia benar-benar telah menembus ke tingkat pertama alam bela diri bumi. Guru saya telah dengan susah payah mengembangkan budidaya saya dan memberikan aku banyak obat spiritual. Yao, aku baru saja menerobos ke alam bela diri bumi. Dibandingkan denganmu, itu terlalu jauh tertinggal. Li Jianxing melihat lebih dekat dan mengambil napas dalam-dalam ketika dia mengenali kultivasi Lin Bai. Dia sebenarnya berada di alam bela diri duniawi tingkat keempat. Li Jianxing diam-diam mengutuk Lin Bai sebagai monster. Dia jelas tidak memiliki semangat bela diri yang tinggi, tetapi kecepatan terobosan kultivasinya secepat roket. Lin Bai, karena kamu sudah kembali, ikutlah bersama kami ke Kusan Ridge. Kebetulan Sword Alliance sedang bersiap untuk mengatur orang untuk menjelajah di sana, ayo pergi bersama. Li Jianxing menyarankan. Ya, mari kita pergi ke punggung gunung kering bersama-sama. Ada reruntuhan di sana. Konon itu adalah sekte besar dari 10.000 tahun yang lalu. Gerbang gunung sekte Fengshen terletak, dan di sana belum ditemukan. Jika kamu pergi lebih awal, kamu mungkin bisa menangkap sesuatu yang bagus, Wang Hao juga menyarankan. Apakah ada reruntuhan yang ditemukan? Di mana letaknya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Jianxing berkata, saya baru menemukannya beberapa hari yang lalu. Ada pegunungan kecil di punggung gunung kering di selatan sekte Lingjian. Hanya ada beberapa monster bela diri sejati di dalamnya. Kebanyakan ahli seni bela diri tidak mau repot-repot melakukannya pergi ke tempat seperti itu untuk berlatih. Tetapi siapa yang menyangka bahwa tempat yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya adalah gerbang gunung sekte Fengshen ribuan tahun yang lalu. Tidak, begitu berita ini keluar, seluruh kerajaan Shenwu terkejut. Sekarang 4 sekte besar, kerajaan Shenwu, keluarga seni bela diri dan banyak pembudidaya biasa sedang menuju punggung gunung kering. Sekte Dewa Angin. Lin Bai berpikir sejenak, tetapi tidak menemukan ingatan tentang sekte ini di ingatannya. Li Jianxing melanjutkan, sekte Fengshen telah lama menghilang dari ingatan para pejuang, tetapi ribuan tahun yang lalu, itu adalah sekte besar di kota yang terkenal. Menurut legenda, ketika sekte Fengshen berada pada puncaknya, ada banyak orang-orang yang melampaui alam ramuan ilahi. Masternya terkenal di antara 700 negara di Lingdong. Ada master yang telah melampaui alam ramuan ilahi. Lalu ada banyak sumber daya di sekte Fengshen. Saya ingin tahu apakah akan ada jadilah ramuan 10.000 tahun. Lin Bai bergumam penasaran. Saya tidak tahu apakah ada ramuan 10.000 tahun. Li Jianxing menggelengkan kepalanya dalam diam ketika mendengarnya. Lin Bai perlahan memikirkannya, karena sekte Fengshen telah menghasilkan master yang telah melampaui alam ramuan ilahi, maka latar belakang sekte Fengshen tidak boleh lemah. Jika tidak mungkin untuk mengembangkan master seni bela diri seperti itu. Master yang telah melampaui alam ramuan ilahi sekarang hanya ada di Miracle Ridge. Jika sekte Fengshen benar-benar dapat mengembangkan master yang melampaui alam ramuan ilahi, maka pasti akan ada banyak ramuan berharga di sektenya. Panggilan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mempertimbangkan pro dan kontra, dan berkata, sepertinya peninggalan sekte Fengshen dapat dieksplorasi. Akan lebih baik jika kita benar-benar menemukan ramuan 10.000 tahun. Jika tidak, kita mungkin dapat menemukan objek spiritual lainnya. Sebaliknya, saya juga bisa berlatih teknik 5 elemen hebat. Mari kita coba keberuntungan kita. Lin Bai mengambil keputusan. Lin Bai, kamu mau pergi? Li Jianxing bertanya dengan rasa ingin tahu.
Pergilah, kenapa kamu tidak pergi? Ini adalah tempat yang sangat berharga. Jika kamu tidak pergi, kamu akan menyesali dirimu sendiri. Lin Bai tersenyum tipis. Li Jianxing tersenyum dan berkata, Aliansi Pedang akan berangkat besok pagi. Kemudian kamu datang ke markas besar Aliansi Pedang dan kita akan pergi ke sana bersama-sama. Kita sangat akrab satu sama lain. Jika kita bertualang bersama, kita akan mengambil saling menjaga. Oke, tidak masalah. Besok pagi, aku akan datang ke Aliansi Pedang untuk mencarimu, kata Lin Bai dengan tangan terkepal tanda setuju. Segera, Lin Bai berjalan berkeliling bersama Li Jianxing dan Wang Hao di Aliansi Pedang lagi, lalu berdiri dan meninggalkan Aliansi Pedang. Saya belum bertemu dengan masternya, jadi inilah waktunya untuk bertemu dengan orang tuanya. Menghitung waktu, hanya ada 5 bulan tersisa sebelum pemilihan prajurit inti. Waktu hampir habis. Lin Bai berjalan keluar dari Aliansi Pedang, langsung menuju ke puncak Baiyun. Di sepanjang jalan, aku mulai memikirkan tentang prajurit inti. Saat ini hanya ada 9 prajurit inti di Sekte Lingjian, dan masing-masing dari mereka adalah penguasa alam Tianwu, dan dapat dianggap sebagai andalan Sekte Lingjian. Tentu saja, prajurit inti dari Sekte Pedang Roh saat ini semuanya adalah orang kepercayaan Su Chang. 9 orang ini akan menjadi kelompok baru tetua Sekte Pedang Roh setelah Su Chang menjadi pemimpin Sekte Pedang Roh. Bab 154 Asal-Usul Ye Suxin. Markas Besar Liga Dewa. Tuan Muda Sekte, Lin Bai telah menyelesaikan misi Sekte dalam dan kembali ke Sekte. Di loteng mewah markas Liga Senmen, seorang pria berpakaian putih keluar dan berkata dengan hormat dengan tangan terkepal. Dia akhirnya kembali dan membunuh begitu banyak prajurit dari aliansi ilahi kita. Ini lebih dari sekadar pertikaian darah. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Su Chang berkata dengan marah. Di loteng, ada wanita lain dengan kulit krem dan mata pegas. Dia memandang Su Chang dengan wajah lembut dan berkata, Saudara Chang, mengapa kamu marah? Tidak peduli seberapa kuat Lin Bai, bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Wanita cantik itu ternyata adalah Ye Suxin, tunangan Su Chang. Tentu saja dia tidak bisa menjadi lawanku. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku. Su Xin, kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang hubungan antara Shen Meng dan Paviliun Penatua telah runtuh. Sekarang bahkan Penatua Agung tidak bisa menekannya. Saya tinggal di Paviliun Penatua. Jika saya langsung mengeksekusi Lin Bai sebagai pemimpin Sekte Muda, saya khawatir Paviliun Penatua akan menimbulkan masalah dan menuduh saya menyalahgunakan kekuasaan saya. Tetapi jika saya menantang Lin Bai secara langsung, Paviliun Penatua akan mengatakan saya menindas yang lebih muda, dan jika saya tidak memiliki sikap pemimpin Sekte Muda, saya akan dikeluarkan dari posisi pemimpin Sekte Muda. Sekarang ayahku mengasingkan diri lagi, dan yang lebih tua tidak dapat bersaing dengan para tetua di Paviliun Penatua. Benar-benar memalukan bagiku. Tetapi jika Lin Bai tidak membunuh, bagaimana saya bisa membuat nama untuk diri saya sendiri di Sekte Lingjian? Jika aku tidak bisa membunuh satupun Lin Bai, bagaimana aku bisa meyakinkan saudara-saudara aliansi ilahi jika aku meyakinkan mereka? Jadi, Lin Bai ini, aku harus membunuh. Su Chang berkata dengan niat membunuh pada dirinya wajahnya. Lin Bai membunuh terlalu banyak prajurit dari aliansi ilahi. Sekarang di hati para prajurit aliansi ilahi, Lin Bai adalah musuh bebuyutan. Su Chang juga mengetahui hal ini, jika Lin Bai tidak membunuhnya, aku takut dia keagungan aliansi ilahi akan menurun dari hari ke hari. Saudara Chang, mengapa ini begitu sulit? Untuk hal kecil ini, saya bisa membunuh Lin Bai tanpa Anda mengambil tindakan sama sekali. Ye Suxin terkekeh, bersandar lembut ke pelukan Su Chang, dan berkata sambil terkekeh. Su Chang berkata dengan lembut, Suxin, apakah kamu yakin? Dalam beberapa bulan terakhir, saya mengandalkan sumber daya yang Anda berikan kepada saya dan saudara-saudara dari Liga Senmen untuk menangkap monster-monster untuk saya. Saya telah mencapai tingkat kelima dari alam bela diri bumi. Selain itu, saya memiliki bumi alam bela diri di tas kendali binatangku. Aku dapat dengan mudah menghadapi monster tingkat 9, bahkan Lin Bai. Ye, Suxin berkata dengan tenang. Selain itu, kamu juga tahu kalau aku punya dendam padanya. Orang ini bukan hanya musuhmu, tapi juga musuh aliansi ilahi. Dia juga musuh bebuyutanku, Ye Suxin. Sial, aku lupa, dia melukaimu. Wanita manapun yang berani menyakitiku, Su Chang, cepat atau lambat akan dikuliti dan dijepit olehku. Su Chang mendengar Ye Suxin menyebutkannya dan langsung meraung. Ketika Ye Suxin mendengar ini, diam-diam dia bahagia, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan lembut, Saudara Chang, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menstabilkan Sekte Lingjian.
Dia berhasil menjadi pemimpin Sekte Lingjian, sedangkan Lin Bai, serahkan padaku. Saudara Chang, ini masalah penting. Anda tidak boleh lengah pada saat kritis. Sekarang seluruh paviliun Penatua menatap Anda, berharap Anda akan menunjukkan kekurangan Anda, sehingga mereka akan memanfaatkan situasi ini dan mengusir kamu dari posisi pemimpin Sekte Muda. Su Chang memeluk Ye Suxin dengan penuh kasih sayang dan berkata, Suxin, kamu tahu bahwa aku melakukan semua ini bukan demi posisi pemimpin Sekte Pedang Roh. Semua ini untukmu. Akulah satu-satunya yang dapat mengambil posisi itu dari pemimpin Sekte Pedang Roh. Hanya dengan memegang posisi mengajar aku dapat menikahimu secara terbuka dan jujur. Ini juga merupakan ujian yang diatur oleh ayah mertuaku untukku. Aku tahu, itu sebabnya aku datang jauh-jauh dari Miracle Ridge untuk membantumu. Ye Suxin tersenyum bahagia. Su Chang berkata, Suxin, ketika aku mengambil posisi pemimpin Sekte Lingjian, aku akan pergi ke Miracle Ridge untuk melamar, sehingga kamu bisa menikah denganku dengan anggun. Ye. Suxin mengangguk malu-malu sebagai jawaban. Saudara Chang, mintalah para pejuang aliansi ilahi untuk memperhatikan gerakan Lin Bai dan segera beritahu dia begitu dia meninggalkan Sekte Lingjian. Aku akan membunuhnya di luar Sekte Lingjian agar tidak menimbulkan masalah bagimu. Ye. Suxin berkata pada Su Chang dengan lembut. Nona Ye, tidak perlu memperhatikan gerakan Lin Bai. Dia baru saja pergi ke aliansi pedang dan telah setuju dengan Li Jianxing untuk berangkat bersama besok pagi untuk menjelajahi reruntuhan Sekte Feng Shen di punggung Bukit Gunung Kering. Pada saat ini, pria berkulit putih yang sedang menunggu dengan tenang pria itu berkata dengan lembut. Oke, punggung Gunung Kering pasti menjadi tempat pemakaman Lin Bai. Ye Suxin berkata dengan dingin. Su Chang berkata, saya telah mendengar tentang reruntuhan Sekte Feng Shen di punggung Gunung Kering. Ribuan tahun yang lalu, Sekte Feng Shen pernah menjadi sekte yang makmur di antara 700 negara di Timur Lingdong. Ini hampir merupakan sama seperti Akademi Punggung Bukit Senji saat ini. Di bawah sekte, ada tumbuhan langka dan langka yang tak terhitung jumlahnya. Menurut rumor, harta karun Sekte Feng Shen adalah buku keterampilan tingkat surga yang disebut, Seni Ilahi Angin Es, dan Seni Bela Diri Kekuatan Magis. Sangat disayangkan ketika Sekte Feng Shen dikalahkan, sekte kami semua harta di dalamnya, termasuk kekuatan magis seni bela diri, telah dijarah. Suxin, karena kamu akan pergi ke punggung Bukit Kusan untuk membunuh Lin Bai, maka cobalah keberuntunganmu di reruntuhan Sekte Dewa Angin. Mungkin kamu punya peluang bagus dan bisa mendapatkannya. Teknik tingkat surga ini. Untuk memastikan keselamatanmu, aku telah mengatur beberapa prajurit aliansi ilahi untuk pergi bersamamu. Su Chang berkata pada Ye Suxin sambil tersenyum. Ye Suxin tersenyum dan berkata, alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan keterampilan tingkat surga ini. Tapi tujuan pertama perjalanan ini adalah membunuh Lin Bai. Ya, benar. Su Chang dan Ye Suxin mengangguk satu sama lain, cintanya luar biasa. Murid memberi penghormatan kepada guru. Lin Bai datang ke puncak Baiyun dan bertemu Ling Tianzi. Ling Tianzi masih duduk tegak dan membaca di perpustakaan. Ketika dia melihat Lin Bai datang, dia meletakkan buku itu dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Saya baru keluar beberapa hari dan saya benar-benar berhasil menerobos ke alam bela diri bumi tingkat keempat. Lin Bai, saya sangat penasaran, Anda jelas merupakan roh bela diri tingkat Huang kelas 1, mengapa Anda menerobos begitu cepat? Ling Tianzi memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan bingung. Secara logika, roh bela diri kelas 1 tingkat Huang akan berlatih dengan sangat lambat. Kecepatan Lin Bai dalam menerobos alam lebih cepat daripada kecepatan roh bela diri tingkat dewa, hal ini membuat Ling Tianzi, monster tua, sedikit bingung. Lin Bai tersenyum sedikit, Tuan, murid saya memang roh bela diri tingkat kuning kelas 1, tetapi roh bela diri saya agak istimewa. Istimewa? Metode khusus apa? Ling Tianzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid ini tidak tahu harus berkata apa, Lin Bai ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak tahu bagaimana menjelaskan menelan jiwa pedang. Tidak masalah, tunjukkan padaku semangat bela dirimu, Ling Tianzi terkekeh. Oke, Lin Bai langsung setuju. Lin Bai sama sekali tidak waspada terhadap Ling Tianzi, dan Lin Bai juga dapat melihat bahwa Ling Tianzi tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Panggilan. Lin Bai menahan napas dan berkonsentrasi, mendesak jiwa bela dirinya untuk meninggalkan tubuh. Tiba-tiba, seluruh puncak Baiyun diselimuti oleh kekuatan isap yang mengerikan. Energi spiritual, rumah, bebatuan, dan pepohonan di seluruh gunung semuanya ditarik oleh kekuatan isap ini pada saat ini, menuju ke tanah Lin Bai. Di atas kepala Lin Bai, bola kabut sehitam tinta tiba-tiba muncul. Terbungkus kabut hitam tebal adalah pedang tajam sehitam tinta. Telan jiwa pedang.
Ling Tianzi berteriak, melihat kabut hitam di atas kepala Lin Bai dengan ekspresi berubah. Begitu jiwa pedang yang menelan muncul, wajah Ling Tianzi, yang selalu tenang, menunjukkan kepanikan. Bab 155 Roh Bela Diri Iblis. Ledakan. Puncak Baiyun mulai bergetar. Apa yang terjadi? Siapa yang berani datang ke puncak Baiyun untuk menjadi liar? Li Sanxing melangkah keluar ruangan, wajahnya penuh amarah, dan kekuatan spiritualnya menyebar, meliputi puncak Baiyun dalam radius 100.000 mil. Kekuatan spiritual mencakup 100.000 mil, dan Li Sanxing dapat melihat setiap tanaman, pohon, bunga, dan batu dalam jarak 100.000 mil. Li Sanxing melihat pemimpin Sekte Pedang Roh yang telah mengasingkan diri di puncak utama Sekte Pedang Roh dan ingin menerobos ke alam ramuan manusia tingkat kedua. Saya melihat di paviliun Penatua, sesepuh agung sangat marah kepada sekelompok tetua sehingga dia menunjukkan gigi dan cakarnya. Saya melihat murid-murid Sekte Pedang Roh yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, para prajurit dari Aliansi Ilahi dan para prajurit dari Aliansi Pedang, semuanya bersiap untuk sisa-sisa Sekte Dewa Angin. Kekuatan mental. Jika ada senjata alkimia atau pemurni senjata, Master Formasi akan ketakutan jika dia datang ke sini lagi. Kekuatan mental Li Sanxing begitu kuat sehingga dapat menempuh jarak 100.000 mil dalam sekejap, bahkan jika itu adalah Master yang memilikinya. Melampaui alam ramuan ilahi. Tidak bisa melakukannya. Apakah itu adik laki-laki? Li Sanxing terkejut, dan sosoknya tiba-tiba muncul di perpustakaan Ling Tianzi. Li Sanxing memasuki paviliun buku dan melihat kabut hitam tebal melayang di atas kepala Lin Bai, seperti pusaran air yang menelan seluruh puncak Baiyun. Apa yang ada di dalam kabut hitam tebal ini? Kekuatan mental Li Sanxing perlahan-lahan meresap ke dalam kabut hitam. Dia melihatnya. Di dalam kabut hitam, ada pedang yang sepertinya ditempa dari batu giok hitam. Dan kekuatan hisap yang mengerikan ini berasal dari pedang ini. Ketika kekuatan mental Li Sanxing menembus kabut hitam dan melihat jiwa pedang, tiba-tiba pedang giok hitam menebas kehampaan. Puff! Pedang itu jatuh seolah-olah menebas tubuh Li Sanxing, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Pedang ini memotong setengah dari kekuatan spiritual Li Sanxing dan menelannya ke dalam jiwa pedang. Melahap jiwa pedang, menelan semuanya, dan membunuh semuanya. Lin Bai, singkirkan semangat bela dirimu. Jika kamu terus membuat masalah, puncak Baiyun akan dihancurkan olehmu. Kata Ling Tianzi ringan. Ya, Tuan. Dengan pemikiran di benak Lin Bai, jiwa pedang pemakan tenggelam ke dalam kepala Lin Bai dan menghilang. Hei, kakak ketiga, kenapa kamu ada di sini? Setelah menyingkirkan jiwa pedang yang memangsa, Lin Bai melihat wajah Li Sanxing pucat seolah dia sakit parah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku aku seharusnya tidak terburu-buru menjelajahi jiwa pedangmu. Wajar jika aku terluka karenanya. Li Sanxing tersenyum dengan tenang dan mulai menggunakan keahliannya. Wajah pucatnya berangsur pulih dengan wajah merah, dia berdiri diam di belakang Ling Tianzi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ling Tianzi telah melihat semangat bela diri Lin Bai, wajahnya sangat aneh, dia terlihat sedikit bahagia, tetapi alisnya masih berkerut dan sedikit tertekan, tetapi ada sedikit senyuman di bibirnya. Apakah ungkapan ini berarti kebahagiaan? Masih tidak bahagia. Ketika Lin Bai melihat ekspresi Ling Tianzi, dia juga sangat bingung, dia tidak mengerti apa maksud Ling Tianzi. Lin Bai, apakah kamu memahami semangat bela dirimu? Ling Tianzi bertanya sambil berpikir. Lin Bai berkata dengan hormat, melapor kepada guru, itu disebut jiwa pedang menelan. Ia menelan segalanya dan memotong segalanya. Ia dapat dengan cepat meningkatkan wilayah saya dengan menelan darah iblis. Saya hanya tahu begitu banyak, jadi setelah saya bergabung dengan Sekte Pedang Roh, Anda hanya mencapai tingkat kultivasi Anda saat ini dengan melahap darah iblis seperti orang gila. Selain kami, apakah Anda pernah menunjukkan semangat bela diri Anda di depan orang lain? Ling Tianzi bertanya. Tidak, saya bilang tidak, tapi sebenarnya saya tidak berani. Guru, Anda juga telah melihat bahwa begitu jiwa pedang pemakan muncul, ia akan melahap semua yang ada di sekitarnya dengan sendirinya. Saya biasanya tidak berani mengungkapkannya. Dengan mudah, Lin Bai berkata dengan marah. Kata, tidak apa-apa jika kamu belum pernah menunjukkannya. Ingat, jika kamu tidak menunjukkannya sebagai upaya terakhir, jangan tunjukkan semangat bela dirimu. Jika tidak, itu akan menyebabkan bencana besar bagimu. Ling Tianzi mengingatkan dengan ekspresi serius. Kenapa, Tuan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Tianzi berkata dengan ringan, jiwa pedang pemakanmu seharusnya milik roh bela diri iblis. Roh bela diri iblis? Lin Bai bertanya dengan bingung. Ya, Ling Tianzi mengangguk dengan berat. Lin Bai masih terlihat bingung. Li Sanxing berkata dengan ramah, adik laki-laki,
sebenarnya, roh bela diri iblis tidak memiliki nama ini sebelumnya, hanya karena prajurit yang memiliki roh bela diri semacam ini akan menjadi iblis begitu dia tidak dapat menjaga hati aslinya. Iblis pembunuh, jadi prajurit jenis ini diberi nama jiwa seni bela diri. Sebenarnya, 1000 tahun yang lalu, jiwa bela diri iblis muncul di benua kuno, sama seperti Anda. Adalah jenis roh bela diri yang melahap. Hanya saja dia adalah roh binatang yang menelan langit, dan kamu adalah jiwa yang menelan jiwa pedang. Prajurit ini muncul di Nanzu. Saat itu, dia mengandalkan kekuatan jiwa binatang yang menelan langit untuk langsung melahapnya. Sejumlah besar prajurit untuk pelatihan, terlepas dari hidup atau mati prajurit itu. Dalam waktu singkat, dia berkultivasi ke tingkat yang menakutkan. Pada saat itu, dia adalah bencana di Nanzu. Semua prajurit di Nanzu berkumpul dan mengumpulkan kekuatan Nanzu untuk membunuhnya. Oleh karena itu, segera setelah semangat bela diri semacam ini muncul, para pejuang di seluruh dunia pada dasarnya akan bersatu, dan yang terbaik adalah mencekik mereka semua saat masih bayi. Apa? Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup untuk membunuh mereka, meskipun orang ini tak tertandingi, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Li Sanxing melanjutkan, tidak hanya jenis roh bela diri yang melahap, tetapi juga roh bela diri lainnya, seperti roh bela diri yang merebut tubuh. Seorang pejuang dengan roh bela diri semacam ini dapat menggerakkan jiwa sesuka hati dan merebut tubuh. Seorang pejuang, prajurit semacam ini pernah muncul di benua kuno, mungkin 100.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, para pejuang dari seluruh dunia berkumpul dan memburu orang ini selama 300 tahun, membunuh setiap kali setelah dia, seluruh jiwanya lolos, dan kemudian dia mengambil tubuh seorang pejuang dan terlahir kembali, menikmati kesenangan dalam terus membunuh para pejuang. Jumlah roh iblis sangat sedikit, tetapi setiap kali muncul, itu adalah bencana di negeri ini. Oleh karena itu, ada perjanjian di benua kuno, yaitu, begitu roh iblis ditemukan, ia akan segera dibunuh, dan mereka tidak akan pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Li Sanxing berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Setelah mendengar ini, Lin Bai merasa sangat berat di hatinya. Jika apa yang dikatakan Ling Tianzi dan Li Sanxing benar, maka Lin Bai harus sangat berhati-hati dalam tindakannya di masa depan. Setelah jiwa pedang pemakan terungkap, Lin Bai akan menghadapi prajurit dari seluruh benua kuno. Menjara prajurit adalah jalan iblis. Ling Tianzi berkata dengan ringan. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jangan tunjukkan kemampuan melahap jiwa pedangmu di depan orang lain. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, kata Ling Tianzi dengan tenang. Jangan khawatir, Qinger dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Setelah Ling Tianzi selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lain. Lin Bai tersenyum dan berkata, Guru, saya tidak berpikir demikian. Sebenarnya, saya juga tahu bahwa menelan jiwa pedang itu luar biasa dan saya tidak berani menunjukkannya di depan orang lain. Karena saya berani menunjukkannya di depan guru dan kakak senior ketiga, maka saya secara alami sangat mempercayai Anda. Anda memiliki kemampuan untuk menelan jiwa pedang. Latihan Anda tidak hanya akan lebih cepat, tetapi pencapaian Anda dalam pedang juga akan sangat kuat. Latih keterampilan pedang Anda baiklah. Bahkan jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menelan jiwa pedang, kamu masih bisa mendominasi dunia. Kata Ling Tianzi. Murid, mohon patuhi ajaran guru. Lin Bai menjawab dengan hormat. Lin Bai, kamu harus ingat bahwa melahap jiwa bela diri bukanlah hal yang tak terkalahkan. Konon apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Jika kamu menabur melon, kamu akan mendapat melon, dan jika kamu menabur kacang, kamu akan mendapat kacang. Kamu dapat menyerap kekuatan ki dan darah dengan menelan darah iblis. Jika kamu menelan racun, kamu juga akan mendapatkan racun. Jenis roh bela diri yang menelan itu seperti mulut besar yang bisa memakan segala sesuatu di dunia, tetapi kamu juga harus ingat bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dimakan. Ling Tianzi dia berkata kepada Lin Bai dengan serius. Lin Bai mengangguk dalam diam, dan Lin Bai dengan tegas mengingat kata demi kata-kata Ling Tianzi. Setelah berbicara dengan Ling Tianzi dan Li Sanxing sepanjang malam, Lin Bai memperoleh pemahaman baru tentang jiwa pedang yang memangsa dan jiwa bela diri iblis. Setelah turun dari puncak Baiyun, wajah Lin Bai sangat serius, dan diam-diam dia memutuskan untuk tidak pernah menggunakan kekuatan menelan jiwa pedang kecuali benar-benar diperlukan. Tuan, jalan di depan adik laki-lakiku sangat berbahaya. Li Sanxing menunggu Lin Bai pergi sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Ling Tianzi. Jika dia ditemukan dan dihadapkan pada pengejaran seluruh benua kuno, bisakah dia bertahan? Li Sanxing berkata dengan ekspresi berat. Ling Tianzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami telah mengajarinya hari ini.
Adik laki-lakimu bukanlah orang idiot. Dia tahu cara melindungi dirinya sendiri dan cara menyembunyikan serta menelan jiwa pedang. King Er, jangan khawatirkan juniormu. Adik laki-laki, jika suatu hari Lin Bai menunjukkan jiwa pedang pemakannya di depan orang-orang di dunia, maka itu berarti dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para pejuang dunia. Li Sanxing tiba-tiba bertanya penasaran, Tuan, di mana Anda? Apakah ada yang namanya roh bela diri iblis di dunia kita? Ya, ada, dan solusinya sama. Bunuh jiwa bela diri iblis itu sesegera mungkin sebelum ia tumbuh dewasa. Ling Tianzi berkata sambil tersenyum tipis. Tapi menurutku tidak. Jika seorang pejuang dapat menjaga hati dan prinsip aslinya, maka roh bela diri iblis semacam ini akan menumbuhkan penguasa seni bela diri yang tiada taranya. Jadi, aku optimis dengan adik juniormu. Hei tidak akan jatuh ke jalan iblis. Bab 156/100 Sekte dalam teratas. Kong Fang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Tianzi dan Li Sanxing tentang menelan jiwa pedang, Lin Bai tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Berkah datang bersamaan dengan kemalangan. Mungkin jiwa pedang yang memangsa begitu menentang surga sehingga orang-orang takut akan kekuatannya dan menganggapnya sebagai roh bela diri iblis. Guru berkata bahwa jika Anda tidak dapat menjaga hati dan prinsip Anda, kamu akan memiliki jiwa bela diri yang menentang surga seperti ini. Seorang pejuang akan menjadi iblis yang melakukan segala jenis kejahatan dan membunuh orang seperti orang gila. Tapi aku mungkin tidak akan menjadi seperti itu. Jiwa pedang yang memangsa dibagi menjadi Devouring dan Sword Soul. Devouring memberiku darah iblis Devouring. Kemampuan untuk menerobos dalam kultivasi. Dan jiwa pedang telah memberiku bakat tertinggi di bidang pedang. Bahkan jika aku tidak melakukannya, membutuhkan kekuatan melahap, aku masih bisa mengandalkan jalan pedang dan menjadi tuan. Lin Bai terjaga sepanjang malam, berpikir-berpikir untuk menelan jiwa pedang. Segala sesuatu di dunia ini relatif. Menelan jiwa pedang memberi Lin Bai jalan untuk menjadi orang kuat, tetapi juga membawa bahaya yang tak terbatas bagi Lin Bai. Tidak peduli apa, selama aku tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah benar, maka aku tidak akan jatuh ke jalan iblis. Ini. Fajar, saatnya pergi ke Liga Pedang untuk bertemu Li Jianxing untuk satu putaran. Lin Bai mandi dan mengenakan pakaiannya. Mengenakan jubah putih bersih, dia berjalan keluar kamar. Markas besar Aliansi Pedang. Sekelompok besar prajurit Aliansi Pedang berkumpul di arena seni bela diri. Elder, kapan kita akan berangkat? Aliansi Ilahi telah pergi. Di antara kerumunan, ada seorang pria berjubah hitam yang sangat cemas dengan wajah cerah dan alis tebal serta mata besar. Nama orang ini adalah Kong Fang, dan dia adalah murid dari sesepuh di Aliansi Pedang. Budidayanya sangat maju sehingga dia telah mencapai alam bela diri bumi tingkat 9. Ia juga salah satu orang dengan level budidaya tertinggi di Dry Mountain Ridge kali ini. Dalam daftar 100 sekte dalam teratas, dia berada di peringkat ke-100 dan terakhir. Tetua kedua, yang berada di posisi tinggi, tampak tenang dan berkata, tunggu sebentar lagi. Jianxing berkata bahwa Lin Bai ingin pergi bersamanya. Dia belum datang. Ya, kakak senior Kong Fang, ayo tenang. Mari kita tunggu Lin Bai. Li Jianxing juga berkata sambil tersenyum. Li Jianxing, Wang Hao, dan Sun Qian berdiri bersama. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Bai akan pergi, wajah mereka berseri-seri. Terutama Sun Qian, dia adalah penggemar fanatik Lin Bai. Setelah melihat sosok Lin Bai yang tak tertandingi di pegunungan Loyan dan gerbang luar, dia mencantumkan Lin Bai sebagai satu-satunya target yang harus dikejar. Setelah mendengar ini, Kong Fang menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Lin Bai yang memenangkan tempat pertama di sekte luar untuk Aliansi Pedang? Saudara senior Kong Fang, memang itulah dia. Li Jianxing berkata dengan tertawa kecil. Ini menarik. Saat itu, kami bekerja keras tetapi tidak dapat mengeluarkan Liga Senmen dari gerbang luar. Saya tidak menyangka Lin Bai dapat melakukannya dengan kemampuan satu orang, kata Kong Fang sambil tersenyum tipis. Anggota Aliansi Pedang relatif damai. Lagi pula, kebanyakan dari mereka adalah murid dari para tetua dan murid dari keluarga tetua. Mereka tidak dapat bertemu satu sama lain tanpa melihat ke atas. Banyak dari keluarga prajurit Aliansi Pedang adalah keluarga dan teman. Apakah dia Lin Bai? Saya mendengar bahwa orang ini membunuh sekelompok prajurit Aliansi Ilahi ketika dia berada di gerbang luar, dan sekarang sedang diburu oleh Aliansi Ilahi. Saya juga mendengar bahwa Aliansi Ilahi telah memotret Lin Bai di orang nomor 1 dalam daftar yang harus dibunuh. Tapi Lin Bai memenangkan orang nomor 1 dari sekte luar, yang benar-benar memberi kekuatan pada Aliansi Pedang kita. Ini sangat kuat. Mendengar itu Lin Bai juga pergi ke Dry Mountain Ridge, banyak orang semua prajurit Sword Alliance menantikannya. Maaf semuanya, aku berlatih terlalu banyak dan lupa waktu. Aku tidak membuatmu
Menunggu lama. Pada saat ini, di luar markas SWORD Alliance, seorang pemuda berbaju putih bergegas dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Kamu adalah saudara muda Lin Bai, kamu masih sangat muda. Saya pikir kamu adalah seorang murid yang telah berada di sekte luar selama beberapa tahun. Kong Fang terkejut ketika melihat usia Lin Bai, yang baru berusia 17 atau 18 tahun. Ketika Kong Fang pertama kali mendengar nama Lin Bai, dia mengira Lin Bai telah berada di sekte luar selama beberapa tahun dan telah mengumpulkan banyak pengalaman dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Tapi sekarang, kalau dilihat, Lin Bai telah menjadi orang nomor satu di sekte luar di usia yang begitu muda, sungguh menakjubkan. Lin Bai, ini kakak senior Kong Fang, dan dia juga berada di peringkat ke-100 dalam daftar 100 teratas sekte dalam, Li Jianxing berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Saya telah bertemu kakak senior Kong Fang, teriak Lin Bai sambil tersenyum. Saya tidak berani, saya tidak berani. Anda telah menjadi orang nomor satu di sekte luar di usia yang begitu muda. Saya khawatir jika Anda memasuki sekte dalam sekarang, Anda akan melampaui saya dalam waktu kurang dari setahun. Kong Fang berkata sambil tersenyum masam. Kong Fang dipenuhi dengan emosi. Dia telah bekerja keras di sekte dalam selama 1 atau 2 tahun sebelum dia dapat mencapai status nomor 100 dalam daftar 100 teratas sekte dalam, sementara Lin Bai adalah orang nomor 1 di sekte luar pada saat itu. Usianya yang masih muda, lalu memasuki pintu dalam, entah seberapa besar gelombang yang ditimbulkannya. Sudahkah kamu mencapai alam bela diri bumi tingkat keempat? Tetua kedua melihat kultivasi Lin Bai dan berkata dengan senyum bahagia, mungkin putra kedua benar-benar harapan bagi aliansi pedang. Jian Xuan, kamu pergi, itu kamu apakah kamu diam-diam meminta Lin Bai untuk datang ke aliansi pedang? Saya telah bertemu dengan tetua kedua. Lin Bai membungkuk kepada tetua kedua dan berkata sambil tersenyum, murid ini juga ingin berterima kasih kepada tetua kedua karena telah menyelamatkan saya di kompetisi sekte luar hari itu, jika tidak, jika demikian, saya kira muridnya tidak akan bisa hidup begitu tenang sampai hari ini. Lin Bai, karena Anda adalah pejuang aliansi pedang, saya secara alami akan melindungi Anda. Tidak hanya kamu, prajurit aliansi pedang manapun akan diperlakukan tidak adil. Saya akan mengambil tindakan. Tetua kedua berkata dengan tegas, Lin Bai, kultivasi Anda telah meningkat pesat, tetapi Anda harus ingat untuk tidak terburu-buru maju, jika tidak, dasarnya akan menjadi tidak stabil dan mudah tersesat. Murid, harap ingat ini. Lin Bai mengepalkan tinjunya. Terima kasih. Oke, sekarang semua orang ada di sini, aku akan memanggil Fei Tianpeng dari sekte itu untuk mengirimmu ke punggung gunung kering. Tetua kedua melirik semua prajurit aliansi pedang dan menembakkan aliran energi sejati ke langit. Segera di awan, seekor burung rok besar mendarat di tanah. Fei Tianpeng adalah binatang spiritual yang didomestikasi oleh Lin Jiangxian, tingkat budidayanya tidak tinggi, tetapi kecepatan terbangnya sangat cepat. Ayo, semuanya. Tetua kedua terkekeh. Prajurit aliansi pedang melompat ke belakang Fei Tianpeng. Lindbergh tidak terkecuali. Mendarat di punggung Griffin, Lin Bai merasakan isapan datang dari Griffin, yang menahan kaki Lin Bai untuk mencegahnya tertiup angin kencang sambil menunggu untuk terbang. Fiuh! Griffon terbang sangat cepat, berlari ribuan mil dalam sekejap mata. Segala sesuatu di bumi, hutan, gunung dan sungai menyusut dengan cepat di bawah kaki kita. Menembus awan, menghantam langit. Perasaan membumbung ke langit membuat Lin Bai mendambakannya. Dikatakan bahwa setelah alam pil ilahi, ada alam surga terbang. Prajurit di alam surga terbang dapat terbang di udara. Saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos ke alam surga terbang dan terbang bebas di langit yang luas ini. Lin Bai sangat ingin terbang di langit. 3 jam kemudian, Fei Tianpeng terbang melintasi sebagian besar kerajaan Shenwu dan tiba di tujuannya, punggung bukit gunung kering. Kami di sini, ayo turun. Kong Fang, sebagai orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara prajurit aliansi pedang dan orang yang memimpin tim, berkata kepada semua orang dalam kelompok tanpa ragu-ragu. Setelah turun dari Fei Tianpeng, kita harus lebih berhati-hati. Tempat ini sudah semua orang kuat dari kerajaan Shenwu telah berkumpul bersama. Istana Changhai Yuntai, Istana Lie Huo, dan Sekte Wu Feng semuanya telah mengirim tuannya ke sini, dan ada juga banyak pembudidaya biasa, bercampur dengan ikan dan naga. Ingatlah untuk berhati-hati. Kong Fang berkata dengan ekspresi serius. Bab 157 Formasi Perlindungan Gunung. Di bagian luar punggung gunung kering, puluhan ribu prajurit berkumpul, semuanya menjulurkan leher untuk melihat ke dalam punggung bukit gunung kering. Lin Bai juga berdiri di tengah kerumunan, memandangi pegunungan kering dari kejauhan. Di puncak gunung yang mencapai langit, Lin Bai melihat banyak rumah runtuh dan bangunan rusak, masing-masing memancarkan perubahan sejarah yang kaya.
Saudaraku, kenapa kamu tidak masuk? Lin Bai dengan penasaran menarik seorang prajurit ke dekatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu masih belum tahu kalau reruntuhan Sekte Dewa Angin diisolasi oleh lapisan formasi sihir. Sekarang kita berdiri di luar. Di depan kita ada formasi pelindung gunung dari Sekte Dewa Angin. Ada juga formasi gerbang luar di dalam formasi pelindung gunung. Di dalam formasi gerbang luar, ada juga formasi gerbang dalam. Di dalam formasi gerbang dalam, ada juga formasi inti. Total ada 4 formasi, membagi Sekte Fengshen menjadi 4, gerbang gunung, gerbang luar, gerbang dalam, dan area inti. Sekarang banyak master yang mencoba mencari cara untuk masuk. Prajurit itu menyilangkan tangannya dan berkata dengan penuh minat. Aku mengerti. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa sekte tak tertandingi seperti Sekte Fengshen, yang mendominasi 700 negara di Timur Lingdong 10.000 tahun yang lalu, jauh lebih kuat daripada Sekte Pedang Roh. Hierarkinya terbagi secara ketat. Tanpa harta yang melewati formasi, murid sekte luar tidak akan pernah bisa pergi ke sekte dalam. Hal ini menjamin identitas dan status murid batin, dan pada saat yang sama juga mendorong murid di bawah murid untuk berlatih keras dan berusaha memasuki bidang yang lebih inti. Tidak lama kemudian, para prajurit yang tersebar dari aliansi pedang kembali. Kalian semua tahu kan, ada 4 formasi besar. Kong Fang segera kembali untuk memberitahukan berita itu kepada semua orang. Dan Lin Bai juga mendapat kabar tersebut. Maka satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk memasuki Sekte Fengshen. Kata Kong Fang dengan tenang. Saya akan melihat formasi pelindung gunung ini. Lin Bai tersenyum dan berjalan ke depan. Lin Bai masih sangat penasaran dengan formasi pelindung gunung dari Sekte Fengshen, karena tidak ada hal seperti itu di Sekte Lingjian. Setelah berjalan 1000 meter, kepala Lin Bai tiba-tiba membentur kaca transparan. Menabrak. Lin Bai tertegun, berhenti, mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuhnya ke depan. Formasi pelindung gunung ini seperti pecahan kaca kedap udara. Saya tidak tahu apakah itu bisa dipecahkan. Sementara Lin Bai berpikir, dia meninju formasi pelindung gunung dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian ada ledakan yang memekakkan telinga. Momentumnya sangat besar dan mengejutkan para pejuang. Tapi formasi pelindung gunung di depan Lin Bai tetap tidak bergerak, bahkan tanpa sedikit pun riak yang muncul. Bagaimana kabarmu, Lin Bai, apakah kamu punya ide? Li Jianxing juga berjalan mendekat saat ini dan bertanya. Tidak, formasi pelindung gunung ini sangat kuat. Apalagi kita, bahkan jika alam ramuan ilahi datang, kita mungkin tidak akan bisa menghancurkan formasi pelindung gunung ini dalam waktu singkat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam dan berkata. Kalau begitu sepertinya kita hanya bisa menunggu para master formasi untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat memecahkan formasi pelindung gunung ini, kata Li Jianxing. Tapi ini hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Ada juga formasi gerbang luar, formasi gerbang dalam, dan formasi inti dalam formasi penjaga gunung. Harta. Sebenarnya dari Sekte Fengshen tidak akan pernah ditempatkan di dalamnya gerbang luar. Kemungkinan besar, mereka akan ditempatkan di gerbang luar. Di area inti. Jika kita menunggu master formasi menghancurkan formasi pelindung gunung, maka setelah kita masuk, kita harus menunggu mereka untuk terus mematahkan formasi sebelum kita dapat bergerak maju. Jika mereka menipu kita, kita akan habis. Tidak baik dikendalikan oleh orang lain seperti ini. Lin Bai dengan tenang menganalisis pro dan kontra. Tapi tidak ada jalan lain sekarang. Jika kamu ingin memasuki reruntuhan Sekte Dewa Angin, kamu harus menerobos formasi penjaga gunung. Ini adalah satu-satunya jalan keluar, kata Li Jianxing. Saya khawatir itu belum tentu benar. Lin Bai tersenyum misterius. Li Jianxing melihat senyum aneh di wajah Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Bai, apakah kamu punya ide? Tidak. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, kamu tunggu di sini sebentar, saya akan pergi melihat-lihat. Lihat apakah Anda dapat menemukan mata formasi dari formasi pelindung gunung. Ada banyak orang di sini, dan ada banyak ikan dan naga bercampur. Anda harus berhati-hati. Li Jianxing memperingatkan. Baik. Lin Bai menjawab dan berjalan pergi. Li Jianxing kembali ke tim aliansi pedang dan mencoba mencari cara untuk menghancurkan formasi pelindung gunung. Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah mengitari formasi penjaga gunung. Setengah jam kemudian, Lin Bai sampai di tebing. Berdiri di atas tebing, Lin Bai menatap ke dasar tebing. Kegelapan tak terbatas, seperti mulut neraka yang berdarah, mencoba menelan semua prajurit yang jatuh dari tebing. Sepertinya belum ada orang di sini. Lin Bai tersenyum aneh, bagaimanapun, formasi perlindungan gunung belum dibuka, jadi saya akan turun dan melihat-lihat. Lin Bai mengedarkan energi perlindungan tubuhnya dan perlahan berjalan menyusuri dinding tebing. Mendayung di bawah tebing.
Setelah beberapa saat, Lin Bai mendarat dengan mantap. Ada sebidang tanah gembur di bawah kaki Anda, dan telapak kaki Anda terasa lembut di tanah. Apakah ada sesuatu? Begitu dia mendarat, Lin Bai merasakan sesuatu di bawah kakinya, dan segera menebas ke bawah dengan pedangnya, membelah tanah. Sebuah tulang putih digali dari tanah oleh Lin Bai. Melihat tulang-tulangnya, mereka pasti sudah mati setidaknya selama ratusan tahun. Lin Bai melihat tulang-tulang itu, dan tiba-tiba Lin Bai melihat sebuah tanda tergantung di pinggang tulang-tulang itu. Catat tandanya dan lihat lebih dekat. Di bagian depannya tertulis, Sekte Dewa Angin. Di sisi sebaliknya tertulis, Murid Sekte Luar, Chen Song. Di sisi belakang token, ada sebaris kata-kata kecil yang tertulis di sudut kiri bawah, dengan token Murid Sekte Luar, Anda dapat masuk dan tinggalkan area Sekte Luar dan formasi perlindungan gunung sesuka hati. Itu adalah tanda Murid Sekte Fengshen. Seru Lin Bai. Kamu bisa menggunakan token tersebut untuk memasuki formasi penjaga gunung dan area gerbang luar. Kemudian jika kamu menemukan token gerbang dalam, kamu dapat memasuki area gerbang dalam. Jika kamu menemukan token inti, kamu dapat masuk ke dalam area inti. Wajah Lin Bai tampak gembira. Jika dia menemukan token inti, Lin Bai akan memiliki akses tanpa hambatan ke reruntuhan Sekte Fengshen. Berdiri di kaki tebing, Lin Bai melirik kunang-kunang putih keperakan yang jatuh ke tanah, menerangi tebing yang luas dan memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Pergi dan beritahu aliansi pedang dulu. Lin Bai dengan cepat terbang ke atas tebing dan berjalan cepat menuju tempat aliansi pedang berada. Lin Bai, kamu memang di sini. Lin Bai cemas dan melewati kerumunan, tetapi dia tidak menyadari bahwa seorang wanita berpakaian putih telah melihatnya. Dia adalah Lin Bai, orang nomor 1 di Sekte Luar. Sekelompok prajurit berdiri di samping wanita berbaju putih, dan salah satu dari mereka berkata sambil mencibir. Kamu Suxin dan Zhang Kun. Zhang Kun, peringkat ke-72 dalam daftar 100 sekte dalam teratas, memiliki tingkat kultivasi yang tidak dapat diprediksi dan berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Dia adalah salah satu prajurit aliansi ilahi yang dikirim oleh Su Chang untuk datang ke punggung bukit gunung kering bersama Ye Suxin untuk membunuh Lin Bai. Ada lebih dari 100 prajurit Shen Meng yang datang ke punggung Bukit Kusan untuk menjelajah kali ini, sekarang mereka semua melihat Lin Bai, dan mata mereka menunjukkan kejahatan. Itu dia. Pada saat yang sama, di arah lain, itu milik wilayah Istana Changhai Yuntai. Lebih dari 500 murid datang ke Istana Changhai Yuntai, semuanya adalah master di atas alam bela diri bumi. Di antara kelompok prajurit ini, seorang wanita muda berpakaian ungu dikelilingi oleh semua orang. Setelah melihat Lin Bai, wajahnya menjadi marah, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Orang ini jelas adalah Lin Zier yang telah memasuki Istana Changhai Yuntai. Bab 158 4 Wanita. Lin Bai. Lin Zier memandang Lin Bai yang lewat dengan niat membunuh, dan tanpa sadar menyentuh lengannya. Awalnya, selama penilaian di kota Lingqi, Lin Bai memotong lengan Lin Zier dengan pedang, tetapi setelah dia memasuki Istana Changhai Yuntai, tuannya mencoba yang terbaik untuk mencarikan lengan baru untuknya. Dan lengan ini terlihat sangat aneh. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun, Lin Zier tidak hanya menerima lengan baru, tetapi tingkat kultivasinya juga menembus ke alam bela diri bumi tingkat ke-9. Benar saja, roh bela diri tingkat surga bukanlah nama yang sia-sia. Pada kecepatan kultivasi seperti itu, bahkan Lin Bai pun tidak bisa mengejarnya. Tapi itu normal. Lin Zier beribadah di bawah 10 Raja Shenwu dan mengumpulkan semua sumber daya budidaya Istana Changhai Yuntai. Hal ini mendorong budidaya Lin Zier ke tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Jika Lin Bai memiliki sumber daya budidaya sebanyak Lin Zier, Lin Bai mungkin sudah berada di alam Tianwu sekarang. Saudari, ini saudara Lin Bai. Ya, saya melihatnya. Di arah lain, keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu, dikelilingi oleh lapisan tentara lapis baja, dua wanita berpakaian putih berdiri dengan bangga. Dari dua wanita berbaju putih ini, yang satu lembut, berbudi luhur, anggun dan murah hati. Yang lainnya lincah, imut, dan unik. Kedua orang ini jelas merupakan putri tertua Bai Xiao Xiao dan Bai Ziyuan. Kakak Lin Bai benar-benar belum mati, kata Bai Ziyuan sambil tersenyum bahagia. Ziyuan, kamu tidak boleh menyebutkan pembunuhan Lin Bai terhadap Li Yunxuan, Sang Tian, dan Su Jiangsheng di depan siapapun, jika tidak maka akan menimbulkan masalah besar bagi Lin Bai. Bai Xiao Xiao mengingatkan Bai Ziyuan. Saya mengerti, saudari. Anda telah membicarakan masalah ini sejak kita kembali ke istana. Saya dapat mendengar kepompong di telinga saya. Baiklah, saudari, ayo kita cari saudara Lin Bai. Bai Ziyuan tampak menjilat. Senyum. Oke, berkat pedangnya yang mengejutkan,
aku bisa memahami arti pedangnya. Aku juga harus berterima kasih padanya. Bai Xiao mengangguk dan berjalan ke arah Lin Bai. Para prajurit lapis baja yang datang mengikuti dari dekat untuk melindungi keselamatan Bai Xiao dan Bai Ziyuan. Pada saat yang sama, Ye Suxin memimpin para prajurit dari Aliansi Ilahi, dan Lin Zier memimpin para prajurit dari Istana Changhai Yuntai, dan mendekati Lin Bai. Li Jianxing, Kong Fang, Wang Hao, Sun Qian dan semua prajurit Aliansi Pedang berdiri bersama, berpikir keras tentang cara memasuki formasi pelindung gunung. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka formasi. Dikatakan bahwa master formasi dari 4 sekte besar dan keluarga kerajaan berkumpul 7 hari yang lalu, tetapi formasi masih belum dibuka. Li Jianxing dan Kong Fang berkata satu sama lain. Saat ini, Lin Bai datang dengan wajah tenang. Li Bai, kamu kembali, apa yang kamu peroleh? Li Jianxing bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Lin Bai kembali. Saya telah menemukan cara untuk memasuki formasi penjaga gunung. Ada tebing tersembunyi di sisi barat. Di bawah tebing ada tulang-tulang mantan prajurit Sekte Dewa Angin, dan di atasnya ada token murid yang mereka tinggalkan. Selama kita dapat menemukan prajurit inti dengan token tersebut, Anda dapat memasuki semua area Sekte Feng Shen sesuka hati. Lin Bai berbisik dengan tenang. Jika Lin Bai berbicara terlalu keras, orang lain mungkin akan mendengarnya. Pada saat itu, token di bawah tebing mungkin akan menyebabkan pertarungan sengit lainnya. Benarkah? Kong Fang, Li Jianxing, Wang Hao dan Sun Qian semuanya bertanya dengan penuh semangat. Baiklah, ikuti aku perlahan dan jangan terlalu banyak bergerak, jika tidak orang lain akan menyadarinya dan kita akan kehilangan kesempatan. Lin Bai mengingatkan dengan suara rendah. Segera, ekspresi gembira di wajah Kong Fang, Li Jianxing, Wang Hao, dan Sun Qian berangsur-angsur mereda, tetapi kegembiraan di mata mereka masih terlihat. Bawa prajurit Aliansi Pedang dan ikuti aku, kata Lin Bai. Prajurit Aliansi Pedang, ikuti aku. Kong Fang berbisik kepada semua prajurit Aliansi Pedang. Segera, Lin Bai memimpin sekelompok prajurit Aliansi Pedang melewati lautan manusia. Lin Zier. Lin Bai sedang berjalan dan tiba-tiba melihat ke depan. Seorang gadis berpakaian ungu perlahan keluar dari kerumunan. Meskipun tempat itu penuh dengan orang, Lin Bai masih mengenali Lin Zier secara sekilas. Lin Zier sangat cantik, dengan kembang sepatu seperti air, kulit yang bermartabat, wajah yang memikat, dan sosok yang mempesona wanita seperti ini, tidak peduli berapa banyak orang di antara orang banyak, tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang terkenal di dunia. Lin Bai. Lin Zier juga melihat Lin Bai lagi, dengan sedikit niat membunuh di wajah cantiknya, dan seringai haus darah di sudut mulutnya. Mata kedua orang itu bertemu di udara, dan semburan bunga api tiba-tiba menghilang. Wow, gadis yang sangat cantik, seperti peri. Ya, dia adalah seorang pejuang dari Istana Changhai Yuntian. Haha, dia menatapku, dia menatapku. Di depan Lin Bai, ada seorang prajurit yang sangat jelek mengira Lin Zier sedang menatapnya, jadi dia membuka poninya dengan genit. Lin Bai, ada apa? Li Jianxing melihat Lin Bai tidak bergerak dan segera datang dan bertanya. Tidak apa-apa, aku bertemu musuh. Kata Lin Bai dingin. Sekarang, raungan keras terdengar dari langit, seperti guntur. Lin Bai, mati. Di sisi lain, seorang wanita berpakaian putih memegang pedang yang sangat tajam dan bergegas menuju Lin Bai di tengah kerumunan. Ye Suxin. Lin Bai menyadari niat membunuh yang dingin ini dan berbalik untuk melihat lebih dekat. Ye Suxin bergegas mendekat dengan amarah yang besar. Ketika Ye Suxin melihat Lin Bai, bekas luka di punggungnya mulai terasa sakit. Selama tes peninjauan, pedang Lin Bai membelah punggung indah Ye Suxin, meninggalkan luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Melihat Lin Bai lagi pada saat ini, Ye Suxin tidak dapat menahan niat membunuh di dalam hatinya lagi, dan bergegas ke arahnya dengan pedang di tangan. Huff, Lin Bai, kamu berani melawan Aliansi Ilahi, kamu hanya mencari kematian. Dari samping, Zhang Kun dan sekelompok prajurit Aliansi Ilahi mengejarnya. Melihat Ye Suxin telah mengambil tindakan, dia mencibir dengan dingin. Itu adalah prajurit dari Aliansi Ilahi. Ketika Kong Fang melihatnya, dia segera berseru, prajurit bela diri dari Aliansi Pedang, bersiaplah untuk bertarung. Tidak, kakak senior Kong Fang, tujuan utama perjalanan kami adalah relik dari Sekte Dewa Angin, jangan bertarung dengan Aliansi Ilahi. Ambil prajurit dari Aliansi Pedang dan cari token di bawah tebing. Ingat, yang terbaik adalah menemukan token prajurit inti. Jika Anda bisa tidak menemukannya, kamu juga dapat menggunakan Sekte Dalam. Lin Bai mengingatkan. Bagaimana denganmu, Lin Bai? Kong Fang berteriak cemas. Target mereka adalah aku, jangan khawatir. Aku punya cara untuk melarikan diri, kata Lin Bai dingin.
Kong Fang memikirkannya dan berkata, "Oke, ayo kita cari tokennya dulu, dan kamu bisa keluar secepat mungkin." Oke. Kong Fang memimpin prajurit aliansi pedang dan dengan cepat melintasi kerumunan dan langsung menuju ke arah jurang. Bab 159 token di bawah tebing. Fiuh. Begitu Kong Fang dan yang lainnya pergi, pedang Ye Suxin terbang menuju Lin Bai. Ye Suxin, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa bulan, tetapi kultivasimu meningkat begitu cepat. Benar saja, ide awalku benar. Jika aku tidak membunuhmu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kasihan. Pada saat itu, Su Zailong dan Jenderal Xiang Tianyu diselamatkan. Lin Bai menghindari pedang Ye Suxin dan berkata sambil tersenyum tipis. Hari ini, Lin Bai dan Ye Suxin, di antara 10 raja pemula yang mengikuti tes peninjauan, bertemu lagi. Lin Bai, hari ini aku akan membalas serangan pedang hari itu. Tidak peduli apa, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari gunung kering hidup-hidup, kata Ye Suxin dengan wajah dingin. Hahaha, aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku, Lin Bai mencibir. Lalu bagaimana denganku? Pada saat ini, Zhang Kun, yang berada di alam bela diri bumi tingkat 9, berjalan keluar dari antara para prajurit aliansi ilahi dan menatap Lin Bai dengan dingin, dengan niat membunuh di wajahnya. Alam bela diri bumi tingkat ke-9. Murid Lin Bai menyusut, mengenali budidaya Zhang Kun. Kehidupan binatang ini adalah milikku. Pada saat ini, Lin Zier datang dan berkata kepada Ye Suxin dengan dingin. Wajah Lin Zier penuh dengan arogansi dan penghinaan. Ketika dia melihat Ye Suxin, rasanya seperti melihat seekor semut. Penampilan ini membuat Yesu merasa tidak bahagia, dan dia hampir ingin menghunus pedangnya dan membunuh Lin Zier. Lin Bai, ini waktunya untuk mengakhiri dendam kita. Mata Lin Zier dipenuhi dengan niat membunuh. Memikirkan penghinaan dan rasa sakit karena lengannya dipotong oleh Lin Bai dengan pedang ketika dia berada di kota Lingqi, Lin Zier menjadi marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Lin Zier, jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Kamu benar, dendam di antara kita harus diakhiri. Kata Lin Bai dingin. Lin Zier datang bersama para prajurit dari istana Changhai Yuntian. Ye Suxin datang bersama para prajurit dari aliansi ilahi. Dua tim mengepung Lin Bai. Apakah ini orang suci baru dari istana Changhai Yuntai? Dia sebenarnya adalah roh bela diri tingkat surga. Biarkan aku pergi, dia benar-benar luar biasa. Itu adalah Ye Suxin dari Sekte Lingjian, Su Chang, Tuan Muda Lingjian Sekte. Tunanganku. Biarkan aku pergi, apa yang akan dilakukan oleh dua wanita paling berkuasa di 4 sekte ini? Apakah pria itu punya dendam terhadap mereka? Sayangku, tidak salah jika mencampakkan mereka setelahnya. Lelaki itu bermain-main dengan mereka. Ayo, sekarang kamu harus melunasi hutang romantismu. Bisik sekelompok prajurit. Karena mereka tidak bisa memasuki reruntuhan Sekte Dewa Angin sekarang, para prajurit ini memandang Lin Bai dan Lin Zier dengan penuh minat, dan Ye Suxin saling memandang. Berhenti bicara omong kosong dan bunuh dia. Ye Suxin hanya ingin membunuh Lin Bai sesegera mungkin. Dia sama sekali tidak ingin mengatakan apapun kepada Lin Bai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pedang tajam di tangannya, dan energi pedang menerobos langit, menyelimuti kekuatan yang menghancurkan gunung langsung mengenai dada Lin Bai. Kekuatan yang sangat besar membuat Lin Bai merasakan sedikit tekanan. Angin pedang yang kencang meledakkan rambut dan pakaian Lin Bai, dan energi pedang langsung menuju ke pintu. Ye Suxin, dengan kultivasimu di alam bela diri bumi tingkat ke-5, aku khawatir kamu masih tidak bisa membunuhku. Teknik pedang angin mengejutkan, angin bertiup kencang. Lin Bai langsung memberontak, mendorong teknik tubuhnya sampai batasnya, berubah menjadi semburan bayangan setelahnya bergegas menuju Ye Suxin. Potong. Pedang itu jatuh, menghancurkan energi pedang Ye Suxin. Cahaya pedang mengembun di ujung pedang dan ditembakkan langsung di antara alis Ye Suxin. Hentikan, bajingan. Zhang Kun melihat kesusahan Yesu saat ini, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan alam bela diri bumi tingkat 9 meledak, dan badai menyapu, mengenai pedang Lin Bai. Bang! Zhang Kun meninju pedang angin jahat Lin Bai dan mengibaskan pedangnya. Kekuatan yang kuat menembus tubuh Lin Bai melalui tubuh pedang, menyebabkan darah Lin Bai melonjak, dan seteguk darah muncrat dengan marah. Seorang master dalam daftar 100 teratas sekte dalam, seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat 9, dia benar-benar kuat. Lin Bai menatap Zhang Kun dengan mata dingin, merasakan tekanan yang kuat. Sekarang Lin Bai berada di seni bela diri tingkat keempat, dan dia juga menghadapi Lin Zier, Ye Suxin, Zhang Kun He, sekelompok prajurit dari istana Changhai Yuntian, dan sekelompok prajurit dari aliansi ilahi. Sekarang Lin Bai masih dikelilingi di semua sisi. Jika pertempuran sengit terus berlanjut, Lin Bai mungkin tidak bisa lolos dari kematian.
Lin Bai, aku khawatir akan sulit bagimu untuk lepas dari tanganku hari ini. Lin Zier mencibir pada saat ini, melangkah maju, dan diselimuti cahaya putih suci. Sepotong cahaya suci terpancar dari tubuh Lin Zier, seperti mimpi, yang mengejutkan para prajurit di sekitarnya. Cahaya macam apa ini? Sangat suci. Saya merasa seperti dia adalah peri. Ya, dia murni dan tanpa cacat. Banyak prajurit menatap Lin Zier dengan tatapan kosong, dan beberapa tidak bisa tidak memujanya. Lin Zier, apa yang kamu bicarakan? Kamu melarikan diri dariku dengan panik. Jika bukan karena Murongqi yang menyelamatkanmu, kamu akan mati di tanganku setengah tahun yang lalu. Apakah kamu lupa? Lengannya sudah sembuh, apakah kamu sudah melupakan rasa sakitnya? Lin Bai berkata dengan wajah tegas. Lin Zier mendengar Lin Bai mengangkat lengannya, yang mengingatkannya akan rasa sakit karena patah lengannya hari itu, dan dia tiba-tiba menjadi marah, ini adalah rasa malu dalam hidupku, tapi hari ini, aku akan membunuhmu untuk menghilangkan semua rasa malu itu. Di tubuhku, malu, hancurkan cahaya ilahi. Lin Zier menjentikkan jarinya, dan cahaya warna-warni memancar keluar. Sepanjang perjalanan, langit dan bumi menjadi rata. Cahaya yang tampak lembut ini sebenarnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Teknik pedang Jing Feng, gaya ketiga, kesengsaraan angin. Ujung pedang melonjak ke langit, dan pedang itu jatuh dengan marah. Cahaya pedang yang mengerikan berkumpul, dan kekuatan tak terbatas terkondensasi pada pedang. Gemuruh. Suara keras, badai melanda, energi pedang menghantam langit, menghancurkan segalanya. Cacing itu mengguncang pohon. Lin Zier tersenyum menghina, mengaktifkan energi sejatinya, dan cahaya ilahi tiba-tiba menyerang, menghancurkan energi pedang Lin Bai seperti tahu, memukul dada Lin Bai dengan keras, dan menjatuhkan Lin Bai ke tanah. Mengetuk keluar. Dibuat, alamnya sangat berbeda. Tidak ada perbandingan sama sekali. Ayo pergi. Lin Bai dipukul oleh Lin Zier lagi. Dia dalam keadaan berantakan dan berlumuran darah. Dia mengutuk diam-diam dan bangkit dari dia membuat cahaya berdarah dan melesat dari kejauhan. Meskipun Lin Bai, Lin Zier, dan Yesus sama-sama memiliki kebencian di hati mereka, Lin Bai juga ingin membunuh mereka. Tapi Lin Berg tidak bodoh. Lin Bai tahu bahwa dengan seni bela diri tingkat keempat, dia tidak akan menandingi Lin Zier dan Ye Suxin, jadi Lin Bai tidak berniat melawan mereka sampai mati. Balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Lin Bai tahu persis apa yang dia lakukan sekarang. Setelah sekian lama, Kong Fang dan Li Jianxing seharusnya menemukan banyak token. Lin Bai bergegas menuju tebing. Berhenti, apakah kamu ingin lari? Ye Suxin dan Lin Zier meraung dan menyerbu ke arah mereka dengan pasukan mereka. Pada saat ini, seseorang di tepi tebing memperhatikan gerakan aneh para prajurit aliansi pedang dan berteriak, ayo, ada tulang para murid Sekte Dewa Angin di bawah tebing ini, dan ada token murid untuk memasuki Sekte Dewa Angin. Apa? Token muridnya? Saya mengerti. Selama kita memiliki token murid Sekte Feng Shen, formasi pelindung gunung dari Sekte Feng Shen tidak akan menghentikan kita. Madeh, kita akhirnya bisa masuk. Semua orang berkumpul di luar Sekte Feng Shen. Para prajurit yang bangun bergegas ke dasar tebing dengan ekstasi. Apakah orang ini orang yang berkepala babi? Lin Bai mengumpat dengan marah pada pria yang baru saja berteriak. Saat ini, sejumlah besar prajurit telah memasuki tebing, tetapi token murid dari Sekte Feng Shen hanya memiliki sedikit token. Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Perkelahian tidak bisa dihindari. Banyak teman meninggalkan pesan yang mengatakan mengapa semangat bela diri protagonis belum ditingkatkan. Hal ini karena beberapa perubahan detail telah dilakukan dalam buku ini sebelumnya. Semangat bela diri protagonis untuk sementara akan tetap di level kuning, jadi jika ditulis dalam artikel sebelumnya bahwa semangat bela diri dapat ditingkatkan. Silakan tinggalkan pesan dan beritahu saya berapa babnya, dan saya akan kembali dan memodifikasinya. Karena saya mencari beberapa kali dan tidak dapat menemukannya. Terima kasih atas dukungan Anda, ini adalah pembaruan ketiga hari ini, mohon rekomendasikan. Mohon rekomendasikan suara, silakan kumpulkan. Bab 160 Pertarungan Berdarah. Pada saat ini, Bai Xiao Xiao dan Bai Ziyuan bergegas ke Lin Bai bersama para pengawal kerajaan. Saudara Lin Bai, Bai Ziyuan berteriak gembira. Itu putri tertua dan Bai. Gadis. Lin Bai terkejut, bertanya-tanya mengapa Bai Xiao Xiao bersama Bai Ziyuan. Lin Bai tidak tahu bahwa Bai Ziyuan adalah putri ke-9 dari dinasti tersebut. Lin Bai, putri ini di sini untuk mengucapkan terima kasih. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berbicara dengan baik dan sopan, menunjukkan gaya kerajaannya. Jangan katakan apa-apa lagi. Jika kamu ingin masuk ke Sekte Feng Shen, kamu harus pergi ke tebing untuk mendapatkan token murid Sekte Feng Shen.
Kamu tidak ingin datang ke sini dengan sia-sia, pergi dan ambil token itu. Lin Bai buru-buru menghentikan Bai Bai. Kata Xiao Xiao, melihat ke belakang, Lin Zier dan Ye Suxin sama-sama menyerang. Made, dua pelacur gila ini benar-benar bajingan yang tidak bisa dihilangkan. Lin Bai mengutuk, berbalik dan menembak ke tebing. Bai Xiao Xiao dan Bai Ziyuan menoleh ke belakang dan melihat Lin Zier dan Ye Suxin mengejar Lin Bai ke tebing dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Kakak, mereka sepertinya ingin membunuh saudara Lin Bai. Kakak, aku tidak ingin saudara Lin Bai mati. Kamu harus menyelamatkannya, oke? Bai Ziyuan melihat ke lengan yang gemetar Bai Xiao Xiao memohon dan berkata. Jangan khawatir, Ziyuan, aku berkata bahwa aku berhutang budi pada Lin Bai, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya, kata Bai Xiao Xiao dingin. Ziyuan, tolong jangan turun. Tunggu aku di sini. Segera, Bai Xiao Xiao meninggalkan keluarga kerajaan dan mengikuti Ye Suxin dan Lin Zier ke tebing. Bai Xiao Xiao mungkin satu-satunya Master Alam Tianwu yang datang ke Sekte Feng Shen kali ini, dan dia juga satu-satunya jenius dalam daftar jenius Shenwu yang hadir. Awalnya, Bai Xiao Xiao tidak ingin datang, tetapi Bai Ziyuan berteriak untuk datang dan melihat, jadi Bai Xiao Xiao mengajak Bai Ziyuan keluar untuk berpetualang kecil. Pergi ke bawah tebing. Kini di bawah tebing, tidak lagi sepi seperti saat Lin Bai pertama kali turun. Tebing saat ini dipenuhi oleh para pejuang, menggali tanah dan menggali tulang. Itu tanda muridnya. Saya menemukan tanda murid itu. Seorang prajurit menggali tanda dari tanah dan berteriak kegirangan. Puff! Sebelum prajurit itu menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang menyerang dari belakangnya, memotong kepalanya dan menyebabkan darah mengalir keluar. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, dan seorang pejuang mengambil token murid di tangannya, token murid ini milikku. Kamu kentut, tinggalkan token murid itu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Dalam sekejap, 10 mor beberapa prajurit bergegas maju dan mengambil token muridnya. Perkelahian dimulai dalam sekejap. Lin Bai meliriknya dengan acuh tak acuh, dia sudah menduga pertarungan berdarah seperti itu, dan tidak ada kejutan. Di mana para prajurit aliansi pedang? Lin Bai dengan cepat berlari melewati kerumunan, mencari tim aliansi pedang. Dan terdengar jeritan melengking dari seluruh penjuru tebing. Hanya dalam beberapa menit, tebing itu dipenuhi mayat. Pergi. Seorang prajurit aliansi pedang menghempaskan lawannya dengan pedang. Ini adalah prajurit dari Istana Api yang mengenakan jubah merah menyala. Seekor semut di alam bela diri bumi tingkat kedua juga telah datang ke reruntuhan Sekte Dewa Angin. Apakah kamu di sini untuk mati? Beri aku semua token murid yang kamu punya. Prajurit Istana Api Fierce meraung dengan dingin. Sebuah suara. Kamu sedang bermimpi. Ini adalah token murid yang kami temukan. Bagaimana kami bisa memberikannya kepadamu dengan santai? Prajurit aliansi pedang ini juga seorang pria tangguh. Lawannya sangat kuat, tetapi dia menolak untuk menyerah. Prajurit dari Istana Api ini telah mencapai alam bela diri bumi tingkat keempat. Adapun prajurit aliansi pedang, mereka hanya berada di alam bela diri bumi tingkat kedua. Kultivasi mereka lemah dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Memang benar aku tidak bisa menitikkan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Prajurit Istana Api itu mencibir, dua bola api muncul dari tangannya, dan tinjunya tiba-tiba muncul, mengenai dada prajurit aliansi pedang itu secara langsung. Saudaraku, hati-hati. Seorang prajurit aliansi pedang di kejauhan berteriak dengan cemas, tetapi dia terjerat oleh prajurit Istana Api lainnya dan tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Kakak senior, berikan token murid ini kepada kakak senior Kong Fang, dan beritahu aku, Zhang Daniu, bahwa aku akan menjadi pejuang aliansi pedang di kehidupanku selanjutnya. Nenek, aku akan bertarung denganmu di Istana Api. Prajurit aliansi pedang dengan santai menyerahkan 5 token murid di tangannya dan melemparkannya ke prajurit lain di sampingnya, dan dia segera menyerang prajurit Istana Api di depan. Pukulan keras, gunakan seluruh kekuatan Anda, dan pukul lurus ke atas tanpa meninggalkan ruang apapun. Itu hanya seekor lalat yang mengguncang pohon. Prajurit Istana Api itu mencibir dan memukulnya dengan pukulan yang berat. Selamat tinggal, dunia ini. Prajurit aliansi pedang hanya tahu bahwa pihak lain tidak mungkin menghemat waktu, dan memberikan senyuman pahit yang lemah. Istana Api, kamu mencari kematian. Pada saat ini, di antara kerumunan yang bertempur di kejauhan, seorang pria berpakaian putih berlumuran darah bergegas keluar dari kerumunan dan berlari mendekat. Prajurit aliansi pedang yang sedang menunggu kematian dengan mata tertutup membuka matanya ketika dia mendengar suara ini. Dia kebetulan melihat Lin Bai datang dengan cepat, dan berteriak dengan gembira, "Lin Bai, kamu kembali." Dengan marah,
Lin Bai menebas dengan kekuatan yang mengguncang bumi dengan pedangnya. Dan turun. Energi pedang merobek langit dan menghancurkan dunia. Tidak, kekuatan pedang ini membuat para prajurit Istana Api merasa sedikit takut. Mereka menyaksikan energi pedang mendekat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan diri mereka sendiri mati mengenaskan di bawah pedang Lin Bai. Puff! Pedang menebas prajurit Istana Api menjadi dua bagian. Kakak senior Chen Yu sudah mati, kakak senior Chen Yu sudah mati. Siapa yang berani membunuh prajuritku dari Istana Api, sedemikian rupa sehingga mereka tidak ingin mati? Segera, para prajurit di sekitar Istana Api berkumpul bersama, menggunakan tinju, telapak tangan, dan angin untuk menyerang Lin Bai datang dengan suara gemuruh. Lin Bai, hati-hati, prajurit aliansi pedang memperingatkan dengan suara kaget. Teknik pedang Jing Feng, gerakan pertama, angin bertiup. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta pedang besar yang tajam. Energi pedang menyapu segala sesuatu di bumi, berniat menghancurkan langit dan bumi dan memusnahkan segala sesuatu. Bang bang bang, Prajurit Istana Api ganas yang bergegas maju jatuh ke tanah satu demi satu di bawah energi pedang Lin Bai, dan darah mereka tumpah ke tanah, mewarnai bumi menjadi merah. Semua prajurit dari Istana Api mati di bawah pedang Lin Bai dalam sekejap. Ya Tuhan, apakah kamu begitu kuat? Para prajurit aliansi pedang yang diselamatkan oleh Lin Bai semua memandang Lin Bai dengan mata tercengang dan berseru kaget. Setelah membunuh prajurit Istana Api ini, Lin Bai bertanya dengan dingin, mengapa hanya sedikit dari kalian? Di mana Li Jianxing, Kong Fang, Wang Hao, dan Sun Qian? Kami baru saja menemukan token inti, dan awalnya kami menginginkannya untuk pergi ke sana. Tapi para prajurit ini tiba-tiba turun, dan kami terpencar, dan sekarang kami tidak tahu di mana mereka berada. Seorang prajurit aliansi pedang berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Ambil tokennya dan masuki reruntuhan Sekte Angin Sen. Aku akan mencarinya, kata Lin Bai segera. Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Prajurit aliansi pedang itu mengingatkan.